Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarel Lurisma Melben, nomor BP 191083-3002. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Politik Kuantitatif, yaitu Bapak Dr. Aidinil Zetra, SIPMA, dan Bapak MHD Fadri, SIPMA. Sebelumnya, judul proposal mata kuliah MPIP kuantitatif saya ini yaitu pengaruh pengetahuan politik dan aktor politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Solok pada Pilkada tahun 2020. Bab yang pertama, pendahuluan. Partisipasi politik suatu negara sangatlah penting, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dalam memilih pemimpin negara. Kegiatan tersebut mengikut sertakan seluruh masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu pada proses pemilihan umum. Pada tanggal 9 Desember 2020, Sumatera Barat secara serentak melaksanakan kegiatan demokrasi berupa pilkada, termasuk Kabupaten Solok. Calon kepala daerah dari Kabupaten Solok ada 4 pasangan calon. Yang pertama, Novi Chandra dan Yulfadri Nurdin diusung oleh Partai Nasdem dan P3. Yang kedua, Epiardi Asda dan John Firman Pandu diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Yang ketiga, Destra Ediwan dan Dr. Adli yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS. Yang keempat, Insinyur Haji Iriadi dan Agus Sademan yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PDIP. Hasil perolehan pemilu di Kabupaten Solok menandakan tingkat partisipasi politik di Nagari Batang Barus khususnya cukup tinggi dalam Pilkada 2020. Cukup tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 tentunya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu dari dalam diri masyarakat maupun dari luar diri masyarakat tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat yaitu pengetahuan politik dan aktor politik. Dalam penelitian ini, saya berasumsi bahwasanya tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat, baik itu pada pemilu maupun sebelum pemilu, dipengaruhi oleh pengetahuan politik masyarakat. Karena masyarakat Kabupaten Solok memiliki beragam latar belakang pendidikan politik, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat lainnya. Selain itu, adanya pengaruh dari aktor politik dalam mempengaruhi masyarakat lain dalam Pilkada 2020. Selain itu, adanya salah satu dari pasangan calon yang melakukan kampanye dengan mengundang para aktor politik dalam masyarakat untuk datang ke tempatnya agar nantinya dapat mempengaruhi masyarakat lainnya. Bab 2, tinjauan pustaka, yaitu kerangka teori dan konsep. Teori yang saya gunakan yang pertama, teori partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik. Yang kedua, teori perilaku memilih. Perilaku memilih adalah sejauh mana seseorang untuk bertindak atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan politik. Dalam hal ini yaitu penggunaan hak suara pada pemilihan umum. Ada 2 pendekatan dalam perilaku memilih, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Yang ketiga, pendidikan politik. Pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai pembaruannya kehidupan politik dalam sehari-harinya, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera yang dapat diterima baik secara formal maupun non-formal. Yang ketiga, aktor politik. Aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita melalui sarana institusi dan organisasi berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Yang keempat, pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dapat kita bagi atas 2, yaitu pemilihan kepala daerah provinsi dan pemilihan kepala daerah kabupaten dan kota. Model analisis merupakan hubungan antar variabel-variabel. Yang pertama, variabel X1 yaitu pengetahuan politik, variabel X2 yaitu aktor politik, yang dihubungkan dengan Y1 yaitu partisipasi politik masyarakat. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pengetahuan politik sebagai X1
dan aktor politik sebagai X2 sebagai variabel bebas atau variabel independen. Mempengaruhi partisipasi politik sebagai Y sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Hipotesis. Dari pemahaman tentang teori serta variabel dari model analisis di atas, maka bentuk hipotesis dalam penelitian ini yaitu variabel yang pertama yaitu tentang pengetahuan politik. Hipotesis 0, tidak adanya hubungan antara pengetahuan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Solok pada Pilkada 2020. Hipotesis alternatif, adanya hubungan antara pengetahuan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Solok pada Pilkada 2020. Variabel X2, aktor politik. Hipotesis 0, tidak adanya hubungan antara aktor politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Solok pada Pilkada 2020. Hipotesis alternatif, adanya hubungan antara aktor politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Solok pada Pilkada 2020. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian survei. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu populasinya yaitu keseluruhan masyarakat Kabupaten Solok, sedangkan sampel yaitu seluruh masyarakat Nagari Batangbaros, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Lokasi penelitian yaitu di Nagari Batangbaros, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Populasi dan sampel. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Kabupaten Solok. Sedangkan populasi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Nagari Batangbaros yang memperoleh hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati Kabupaten Solok 2020. Sampel dalam penelitian ini ditarik dengan metode multi-stage sampling, yaitu metode yang dilakukan jika pengambilan sampelnya dilakukan 2 tahap atau lebih, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik yang digunakan pada tahap pertama dan kedua dalam penelitian ini yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Franklin, yaitu sebagai berikut: N NZ kuadrat kali P dalam kurung 1 dikurang P per N D kuadrat ditambah Z kuadrat dalam kurung 1 dikurang P. Untuk selanjutnya, bab 3 metode penelitian yaitu unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Batangbaros, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang terlibat aktif dalam Pilkada 2020. Yang selanjutnya, jenis, teknik, dan alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa kuesioner. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi, data demografi, dan data lain yang memberikan informasi kepada peneliti. Seperti data dari KPU Kabupaten Solok. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan program SPSS, sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha-Cronbach untuk menentukan apakah setiap instrumen reliable atau tidak. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji hipotesis T-square. Data yang digunakan adalah data nominal dan ordinal. Yang terakhir, analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif ini yaitu analisis data yang didasarkan pada angka-angka dengan bantuan analisis statistik. Demikian hasil penelitian hasil penyampaian PPT mata kuliah metodologi penelitian ilmu politik kuantitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.